Sampurasun. Ya, hari ini sedang ada di kebun. Sebab saatnya musim tanam ya, lagi banyak mulai turun hujan. Nah, ini persiapan kita mau tanam padi huma. Nah, ini perkebunan organik saya yang berada di lereng gunung. Nah, lereng gunung. Nah, ini bertani kacang. Nah, ini bertani kacang tanah ya, kacang tanah. Nah, ini kita persiapannya. Jadi sebelum tanam, kita medianya kita buat seini mungkin, seremah mungkin. Kita pakai topsoilnya, pakai pupuk tambahan ya, yaitu cacing. Nah, kita sedang tabur cacing nih di sini. Nah, ini kita tanam cacing karena ini pupuk kompos. Menurut saya pupuk kompos terbaik ya. Menurut saya pupuk kompos terbaik untuk menghasilkan hasil tanam yang baik juga, sangat sehat untuk dikonsumsi. Di sini ada juga saya coba tanam durian. Nah, ini baru tanam durian nih, baru 1 minggu. Baru 1 minggu saya tanam. Semoga duriannya bisa ini nih. Ini baru tanam seminggu nih, kondisinya seperti ini. Dengan cacing, trubusnya bagus sekali. Intinya untuk menghasilkan hasil tanam yang baik ya, saya pakai metode organik ya, tanpa pengolahan tanah. Tanpa pengolahan tanah, maksudnya tanpa pengolahan tanah itu tanpa membajak, tanpa menyingkal tanah. Jadi kita mencoba lebih baik lagi dengan cara menambahkan pupuk kacing. Jadi tanah kita nggak olah, nggak pacul. Kita hanya menambahkan nutrisi, yaitu dari bekas cacing. Dan di sini semoga populasi cacingnya meningkat. Dan ini yang sudah menggunakan pupuk cacing tuh begini hasilnya. Nih, wah, daunnya besar-besar nih, daun besar. Semoga kacangnya juga melimpah. Nah, di sini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dan secara alami saja. Jadi kita nggak ada semprot hama, karena di sini predatornya masih lengkap ya. Predator dari hama tersebut masih lengkap. Nah, ini nih tomat nih. Ini tomat coba saya nggak tanam nih. Ini tomat. Ini karena berhubung saya tidak memakai semprot yang aneh-aneh, pupuk kimia. Coba ya. Bijinya sedikit. Tomatnya sebesar gini. Ya. Tomat ini walaupun hijau, masih kecilnya pun tidak ada rasa pahit. Ini sungguh nikmat sekali nih. Jadi tomat semua yang ditanam di sini ini itu bisa langsung dimakan tanpa kita harus cuci ya. Karena kalau orang biasa nyemprot kimia pasti nempel di sininya. Karena kita tidak memakai pupuk kimia, kita semua memakai bahan alami organik. Ya, seperti inilah hasilnya. Ayo teman-teman, bertanilah secara organik.
supaya tubuh kita sehat, tidak mudah terserang penyakit, dan tidak menjadi timbunan bahan berbahaya di dalam tubuh ya. Kita tanya ya. Kita di sini air melimpah ruah. Airnya selalu tumbuh karena di gunung masih bagus vegetasinya. Baudet. Tadi kita tabur kacing berapa banyak? 130 karung kacing. Sudah, pupuknya cuma itu saja. Dan air hujan mungkin ya. Karena kita nggak buat pupuk yang lain-lain juga. Sebetulnya kita bisa. Paling nanti kalau misalnya ada penanggulangan populasi hama yang meningkat, baru kita kendalikan dengan pestisida organik. Salah satunya bahannya dari kunyit, dari panglay. Kalau misalnya si hamanya kuat, ya kita bikin racikan kunyit, panglay, sereh, dan arpus ya, rumput arpus kalau itu. Kalau rumput arpus itu yang dipakai buat nangkap ikan, dikosok-kosok ke air, ikannya pada mabok. Nah, dikosok-kosok, airnya digobok-gobok. Nah, gitu ya, kayak lagu Joshua. Nah, ini ya di sini kita akan tanam ini pohon tanaman suuk ya, kacang tanah ini kita jadi tumpang sari sama padi huma. Di sebelahnya kita di sini padi huma nanti. Nah, di sini kita padi huma. Ini tanahnya hitam. Ini jadi topsoil ya, topsoil. Mungkin kita biarkan dulu 1 minggu untuk meresap supaya mikroba dan bakterinya tumbuh di dalam tanah sebelumnya. Dengan cover cropnya ya kacang. Karena kacang ini mensuplai nitrogen terhadap tanahnya tinggi. Jadi ya kalau untuk bertani harus multivarietas. Jangan satu varietas. Kalau satu varietas biasanya banyak mengundang hama. Karena kalau dengan multivarietas begini, ini datang hama, di sini ada predatornya. Karena di tumbuhan kacang ini kan punya bunga juga, dia mendatangkan lebah. Terus apa? Belalang sembah, capung, laba-laba, itu jadi predator hama-hama. Terus dengan kita bertanam organik, walaupun diserang hama, tumbuhan kita kuat, tidak akan mudah sakit. Karena di kandungan bakteri dalam tanahnya juga bisa membantu menumbuhkan imun buat tanaman juga. Gitu teman-teman. Nih pertanian organik dengan kunci tidak mengolah tanah, kita memberikan nutrisi berupa kasing di atasnya. Jadi kita tidak membajak ya, kita tidak membajak. Karena metode ini dengan tidak membajak berarti tidak merusak jalur-jalur yang sudah dibuat oleh cacing ya, jalur-jalur lubang, jalur-jalur di dalam tanah itu ada berbagai macam jalur, dari mulai jalur semut, jalur cacing, jalur rinyuh ya, jalur rayap. Itu juga membantu sirkulasi udara di dalam tanah. Tapi kalau kita membajak, wah, banyak
banyak yang terputus itu lubang-lubangnya, jadi rusak kembali, jadi seolah-olah jadi nol lagi. Nah, kita karena di dalam tanah ini sudah terbentuk apa ya? Sudah terbentuk jalur-jalur itu, jadi kita rawat jalur-jalurnya. Nah. Oh, banyak semut tuh. Mana ya? Tuh. Oh, banyak semut. Semut ini pengendali rayap. Jadi berbagai macam semut di sini ada. Semut tataman yang aduh kalau keinjak itu pedas juga. Pedas ke kaki. Ya kita ini deh. Tanpa pemupukan. Maksudnya tanpa pemupukan kimia ya. Dan tanpa pestisida kimia. Kita makan, kita buang. Supaya bijinya tumbuh kembali. Nih. Tomat sebesar ini masih hijau. Biarpun masih hijau, ayo kita makan. Nah, nih sebesar apa ya? Duh, jatuh. Cukup beginikan saja. Bijinya sedikit, dagingnya banyak. Ya. Sama sekali tidak ada pahit. Karena yang pahit itu disebabkan oleh pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Sehingga tanah mati, tapi dengan ini kita tidak khawatir. Tidak ada racun di sini, kita makan ya. Oke teman-teman, hatur nuhun. Saya sedang berfokus di pertanian. Saya sedang banyak aktivitas di kebun. Jadi maaf kontennya kurang begitu padat ya. Tapi ya ada kesempatan saya buat konten, saya buatin. Contohnya seperti ini ya. Hatur nuhun. Bertani organik, sehat. Rahayu bangsaku, rahayu tanamanku semua. Ahung, hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum.